Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyimas Sintana Maharani dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar akuntansi manajemen. Secara singkat, akuntansi manajemen. Sebelum tahun 1914, lebih mementingkan berat pada biaya produk. Kemudian menjelang 1925, penekanan berubah menjadi perhitungan biaya persediaan. Pada tahun 1950 dan 1960-an, perbaikan untuk meningkatkan kegunaan manajerial dan sistem biaya konvensional. Pada tahun 1080 dan sampai dengan 1990-an, banyak ditemukan praktik akuntansi manajemen tradisional yang sudah tidak mampu lagi menjalani kebutuhan manajerial. Pada tahun-tahun belakangan dilakukan berbagai usaha mengembangkan sistem akuntansi manajemen baru yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi saat ini. Konsep dasar akuntansi manajemen adalah berawal dari kebutuhan informasi yang akurat, valid tentang suatu bisnis, perusahaan, ataupun organisasi. Tiga tujuan umum sistem informasi akuntansi manajemen. 1. Menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. 2. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi untuk pengalihan keputusan. Perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen fokus internal, sedangkan akuntansi keuangan ke eksternal. Kemudian ada beberapa yang lain untuk perbandingan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep dan klarifikasi biaya. Konsep dan klarifikasi biaya dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan fungsi perusahaan, berdasarkan periode penandingan, berdasarkan dapat ditelusuri oleh objek biaya, dan berdasarkan perubahan volume kegiatan. Berdasarkan fungsi perusahaan, yaitu dibagi menjadi 3. 1. Biaya produksi atau manufaktur cost adalah semua biaya yang terjadi pada fungsi produksi dan perolehan bahan baku hingga menjadi produk siap jual. Terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik. Biaya pemasaran atau marketing express. Semua biaya yang terjadi pada fungsi pemasaran seperti gaji karyawan, pemasaran, dan biaya iklan. Kemudian biaya administrasi umum atau administrasi general express adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dengan umum seperti gaji karyawan dan biaya penyusutan peralatan pada Departemen Personal Akuntansi Keuangan. 2. Berdasarkan periode penandingan, biaya produk, biaya untuk memperoleh atau membuat produk atau jasa. Sedangkan biaya produk, biaya yang diidentifikasi dengan internal waktu tertentu. Contoh, biaya iklan, biaya listrik. Berdasarkan dapat ditelusuri ke objek biaya, yaitu biaya langsung, biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri objek biayanya. Contoh, biaya bahan baku. Biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat secara mudah diakurat ditelusuri objek biayanya. Perubahan biaya dilakukan dengan pengalokasian. Contoh, biaya listrik, biaya sewa gedung yang digunakan untuk beberapa departemen. Kemudian, berdasarkan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel cost, biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output driver aktivitas. Sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Contoh, ubah tenaga kerja yang dibayarkan sesuai kuantitas barang yang dihasilkan. Biaya tetap atau fixed cost, biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas dalam batas relevan tertentu. Biaya ini tidak naik atau turun meski volume kegiatan bervariasi. Contoh adalah biaya penyusutan mesin dengan metode garis lurus. Kemudian biaya semi variabel. Semi variable cost ada biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, mirip biaya variabel, dan biaya per unitnya berubah
berbanding balik dengan perubahan output driver aktivitas, mirip biaya tetap. Contoh, biaya listrik dengan sistem abodemen dan KWH pasca bayar. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan materi yang ketiga, yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara berubah dalam hubungan dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Perilaku biaya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevan range tertentu, atau merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dan tidak tergantung pada besar atau kecilnya volume kegiatan. Besar biaya tetap dipengaruhi oleh 1. Kondisi perubahan jangka panjang, 2. Teknologi, dan yang terakhir adalah strategi manajemen. Biaya tetap terbagi menjadi dua, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Yang pertama adalah discretionary fixed cost, yaitu timbul akibat keputusan manajemen pada periode anggaran tertentu untuk bidang tertentu. Biaya ini bisa dikurangi bahkan dihentikan. Contohnya, biaya riset dan biaya penelitian. Yang kedua adalah committed fixed cost, yaitu biaya yang tetap dibutuhkan meskipun kegiatan perusahaan berada pada titik terendah atau tutup sementara. Contohnya, selama pemupukan karyawan yang kekurangan bahan yang memaksa perubahan menutup sama sekali aktivitas pabriknya. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan volume kegiatan, namun biaya per unitnya tetap sama. Biaya variabel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah discretionary variable cost, dan yang kedua adalah engineered variable cost. Discretionary variable cost yaitu biaya variabel terhadap volume kegiatan semata-mata karena keputusan manajemen. Contohnya biaya promosi yang ditetapkan 5% dari penjualan. Biaya ini naik atau turun sesuai dengan penjualan. Yang kedua, engineered variable cost, yaitu memiliki hubungan fisik secara eksplisit antara input dan output. Contohnya biaya bahan baku dan tenaga kerja yang dihubungkan langsung dengan keluarnya produk. Dan yang ketiga adalah biaya campuran, yaitu biaya yang mempunyai unsur tetap dari variabel dan variabel di dalamnya. Contohnya adalah gaji seorang dokter tetap dalam 1 bulan yaitu 3 juta dan setiap pasien yang ditangani 50.000. Jika dalam 1 bulan tidak ada pasien, maka dokter menerima gaji sebanyak 3 juta. Sedangkan jika hanya ada 2 pasien, maka gaji dokter adalah 3.100.000 rupiah. Pemisah unsur tetap dan biaya variabel dari biaya campuran dapat dilakukan dengan metode yang pertama, diagram pencar, yang kedua, metode titik tinggi terendah, dan yang ketiga adalah analisis regresi linear. Masuk materi yang keempat, yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Maksud dari sistem perhitungan berdasarkan pesanan yaitu merupakan sistem atau metode pengakumulasian atau pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan atas dasar dari pesanan. Adapun komponen atau biaya pembebanan produk terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang bisa ditelusuri langsung ke produk, contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu adalah biaya overhead yang tidak dapat langsung ditelusuri oleh produknya, contohnya biaya listrik. Untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan secara efektif,
pesanan harus diidentifikasi secara terpisah karena ada perbedaan penting dalam biaya per unit suatu pesanan dengan pesanan lain. Adapun karakteristik job order costing ataupun sistem perhitungan berdasarkan pesanan, yang pertama adalah kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan sehingga bentuk barang tergantung dari spesifikasi pesanan. Yang kedua adalah biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan sehingga perhitungan total biaya produksi dihitung pada saat pemesanan selesai. Yang ketiga adalah pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan membuat kartu pesanan yang berfungsi sebagai buku pembantu biaya pembuatan informasi seperti nama pesanan, jumlah pesanan, tanggal pesanan, biaya harga bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead atau BOP. Yang keempat adalah penentuan harga pokok per unit dilakukan setelah produk pesanan yang bersangkutan selesai atau dikerjakan dengan cara membagi harga pokok pesanan dengan jumlah unit yang telah diselesaikan. Selanjutnya, variable costing dan full costing. Variable costing ialah kalkulasi biaya yang menentukan biaya produksi adalah biaya langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead biaya pabrik variabel. Full costing. Full costing adalah kalkulasi yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung dan biaya overhead baik tetap maupun variabel. Tujuan harga pokok variable costing ialah membantu manajemen mengetahui batas kontribusi dan memudahkan manajemen mengendalikan kontribusi. Full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang bersifat variabel maupun tetap. Menggunakan metode full costing, maka biaya overhead pabrik baik yang variabel maupun tetap dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya terjadi, jika semua yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual. Kesimpulannya, variable costing memiliki hubungan langsung antara penjual dan laba. Perbedaan laba variable costing adalah sama dengan perubahan overhead tetap. Full costing dipengaruhi oleh produksi dan penjualan. Overhead tetap dibebankan pada persediaan yang dihasilkan.